Dia terbangun sambil duduk di singgasana batu yang dikelilingi oleh para goblin yang bersujud di hadapannya. Dia tidak tahu bagaimana bisa sampai di sana, atau mengapa makhluk-makhluk ini menganggapnya sebagai tuan dan raja mereka. Hal terakhir yang diingat Oh Hyun-man adalah dalam perjalanan pulang setelah bekerja dari pagi hingga larut malam sebagai manajer di sebuah organisasi elit. Dia benar-benar kelelahan dan terkuras tenaganya. Untungnya, matanya tertuju pada kursi kosong yang langsung ia tempati tanpa berpikir panjang. Saat berada di kereta bawah tanah untuk pulang, memejamkan mata yang lelah dan tidur sebentar sepertinya bukan ide buruk. Atau setidaknya, itulah yang dipikirkan Hyun-man sebelum mendapati dirinya berada di dalam gua yang suram, duduk di atas singgasana batu yang sangat tidak nyaman. Dia bertengger di atas alas sementara sejumlah besar goblin di bawahnya memadati gua tersebut, merayakan kedatangannya dengan penuh semangat. Mereka bergerak liar dalam luapan kebahagiaannya mutlak, terisa air mata kelegaan seolah-olah penyelamat jutawan baru saja muncul dari ketiadaan untuk menghapus semua masalah keuangan mereka. Adapun pemuda kita, dia sibuk mengucek matanya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia yakin tidak sedang berhalusinasi, yang berarti kemungkinan alternatifnya sama mengerikannya. Seandainya saja itu hanya mimpi buruk, tapi jauh di lubuk hatinya dia sepertinya memahami betapa gawatnya situasi ini. Dia cukup yakin bahwa dia entah meninggal karena terlalu banyak bekerja selama 3 tahun berturut-turut atau pikirannya telah benar-benar rusak. Melihat lebih dekat pada makhluk-makhluk itu, dia memperhatikan telinga mereka yang runcing, kulit hijau yang familiar, dan tubuh mereka yang mungil. Dia akan mempertaruhkan nyawanya bahwa dia sedang melihat goblin, jenis makhluk yang biasanya Anda temukan dalam novel fantasi atau permainan video. Apa yang membuat situasi ini semakin konyol adalah fakta bahwa dia bisa memahami ucapan mereka dengan jelas. Mereka memanggilnya sebagai tuan mereka sambil menangis penuh sukacita. Bertemu goblin yang fasih berbahasa Korea jelas tidak ada dalam bayangannya. Selain itu, dia sama sekali tidak tahu mengapa dia dinobatkan sebagai pemimpin mereka sejak awal. Tepat saat itu, seorang anak goblin memanjat ke atas panggung dan menawarinya sepotong buah dengan isyarat memintanya untuk memakannya. Hyun-man mengambil benda asing itu meskipun dengan enggan. Keraguannya muncul karena fakta sederhana bahwa dia belum pernah melihat buah semacam ini sebelumnya. Yang lebih menyeramkan adalah buah itu berdenyut seolah-olah dia memegang makhluk hidup. Semua mata tertuju padanya dengan penuh antisipasi, menunggu saat di mana penyelamat mereka menggigitnya. Menyadari apa yang diharapkan makhluk-makhluk ini darinya, dia tahu bahwa menolak pemberian itu akan membuatnya terlihat sangat tidak tahu berterima kasih. Tapi jujur saja, dia benar-benar tidak ingin benda menyeramkan ini berada di dekat wajahnya, apalagi di mulutnya. Namun, alih-alih membiarkan rasa takut melumpuhkannya, dia berkata dalam hati, persetan dengan itu, dan mulai menggigitnya. Lagi pula, apa yang mungkin salah selain dia mati karena keracunan makanan asing? Namun, bertentangan dengan ekspektasi suramnya, matanya membelalak saat lidahnya merasakan kelezatan yang aneh itu, saat dia sedang menikmati waktu terbaik dalam hidupnya melahap buah paling lezat yang pernah dia cicipi. Para goblin itu secara bersamaan menjadi gila karena kebahagiaan. Mereka sangat gembira karena tuan mereka menyukai makanan itu. Tiba-tiba, rasa sakit yang menyiksa menusuk tengkoraknya, memaksanya untuk jatuh terduduk. Dia merasa sangat pusing, tetapi sebelum Anda berasumsi bahwa dia telah diracuni, ternyata dia baru saja membangkitkan sistem level miliknya sendiri. Menurut jendela hologram yang melayang di depannya, dia saat ini adalah penguasa lembah batu merah, wilayah yang menampung populasi kecil sebanyak 47 goblin. Detail yang paling krusial, bagaimanapun, adalah bahwa Hyun-man hanya memiliki 4 hari 3 jam tersisa sebelum perang teritorial terjadi. Tentu saja, Hyun-man tidak tahu apa arti perang teritorial. Sistem mencatat kebingungannya dan segera menjawab rasa penasarannya. Singkatnya, dia harus mempertahankan sumber daya dan subjek yang berada di dalam wilayahnya. Untuk sesaat, Hyun-man terkejut, tersentak mundur ketika mendengar suara sistem bergema langsung di dalam kepalanya untuk pertama kalinya. Dia segera menyadari, bagaimanapun, bahwa fitur bernama Wiki yang tercantum dalam statistiknya adalah yang menjawab pertanyaannya. Wiki angkat bicara sekali lagi, lebih dari bersedia untuk membeberkan asal-usul dan sejarah perang teritorial ini. Tapi Hyun-man tidak peduli dengan omong kosong sejarah itu. Saat ini, yang ingin dia ketahui hanyalah di mana dia berada dan bagaimana dia berakhir di sini jauh dari kereta bawah tanah. Menurut Wiki, dia saat ini terdampar di alam iblis. Adapun koordinat pastinya, Wiki dengan tegas menolak untuk menjawab, mengklaim tingkat wilayahnya terlalu rendah untuk mengakses informasi itu. Tak perlu dikatakan, penyebutan yang tidak menyenangkan tentang alam iblis itu membuatnya benar-benar ketakutan. Dia benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang situasinya, tetapi Wiki tidak tertarik menjelaskan apapun sampai tingkat wilayahnya meningkat. Setelah bergelut dengan sistem keras kepala yang menolak untuk menjelaskan ini, Hyun-man yang sengsara merosot kembali ke singgasananya yang tidak nyaman. Dia mulai mencubit dirinya sendiri, memberi makan dirinya dengan harapan palsu bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera dia bangun kapan saja sekarang. Jauh di lubuk hati, bagaimanapun, Hyun-man tahu dia hanya membodohi dirinya sendiri saat ini. Dia tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, dia menyimpulkan bahwa sistem menginginkannya untuk berperang, asumsi yang dikonfirmasi secara positif oleh Wiki. Dan subjek yang seharusnya dia lindungi adalah makhluk-makhluk mengerikan di hadapannya ini. Melihat kerumunan itu lagi, dia akhirnya menyadari betapa parahnya malnutrisi yang dialami para pelayan barunya. Tidak mungkin dia bisa memenangkan pertempuran melawan siapapun dengan pasukan seperti ini. Lupakan berperang, Hyun-man bisa saja menghabisi orang-orang lemah ini sendirian jika dia mau. Sangat yakin bahwa dia
ditakdirkan untuk kalah pada tingkat ini, dia langsung menanyakan konsekuensi kekalahan. Sistem menjatuhkan bom saat dia bertanya. Kalah dalam perang wilayah berarti dia bisa kehilangan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Jika wilayahnya jatuh, nasibnya akan sepenuhnya berada di tangan penguasa lawan yang menang. Dan data sejarah menunjukkan bahwa 99,95% kekalahan mengakibatkan eksekusi cepat bagi penguasa yang kalah. Hyunman dipaksa untuk memperhitungkan betapa tidak diragukan lagi kacaunya situasi yang dia hadapi. Ironisnya, ini sangat mirip dengan jenis masalah yang dia hadapi dalam kehidupan korporatnya. Diberi anggaran nol, tenaga kerja kompeten nol, dan benar-benar hanya sebagian kecil dari waktu yang diperlukan, dia entah bagaimana masih diharapkan untuk memenuhi tuntutan absurd organisasinya. Tapi pada akhirnya, dia selalu berhasil melakukan hal yang mustahil kembali di bumi. Mengandalkan ketangguhan itu, dia memutuskan untuk menghadapi kesulitan saat ini. Dengan keyakinan yang sama, dia bertanya kepada sistem apakah memenangkan perang ini dan meningkatkan level wilayahnya pada akhirnya akan memungkinkan dia untuk kembali ke rumah. Mengejutkan, sistem merespons secara positif. Nah, itu adalah jenis berita yang ditunggu-tunggu oleh pemuda kita. Tiba-tiba, dia tidak peduli lagi betapa kecil peluangnya untuk menang. Dia berdiri dan segera mulai. Bertukar pikiran, siap untuk bersiap menghadapi pertempuran yang akan segera terjadi 4 hari lagi. Dia telah memutuskan, dia akan keluar dari tempat ini. Hanya 4 hari, itu lebih dari cukup waktu baginya untuk mencari tahu bagaimana menangani kekacauan yang akan datang. Pada usia 33, Hyunman telah mendapatkan gelar manajer termuda di organisasinya, dan dia berada tepat di jalur untuk menjadi eksekutif termudanya juga. Semua pencapaian yang dia miliki di bawah ikat pinggangnya ada karena suatu alasan. Dia tahu kekuatan luar biasa dari bekerja lembur. Keyakinan intinya adalah bahwa bekerja lembur dapat membuat yang mustahil menjadi mungkin. Jadi, para goblin ini lebih baik mempersiapkan diri mereka secara mental, karena waktu bagi mereka untuk mencatatkan jam lembur secara resmi telah tiba. Berjalan melalui ngarai tempat mereka saat ini berada, Hyunman menyadari bahwa pintu masuknya sempit, tetapi melebar semakin dalam Anda masuk. Tata letak geologis ini hanya membuat pekerjaannya lebih sulit, karena medan seperti ini tidak persis ideal untuk pertahanan. Ketika dia meminta ide kepada kelompok itu, para goblin bodoh tidak memiliki kontribusi apapun, dan wiki sistem secara langsung menolak untuk menjawab. Baiklah, terserahlah. Hyunman sebenarnya tidak pernah meminta nasihat taktis dari wiki bodoh itu juga. Dengan sedikit pilihan tersisa, dia memutuskan untuk mengajari makhluk-makhluk yang tidak tahu apa-apa ini dasar-dasarnya sebelum beralih ke strategi tingkat tinggi. Pertama-tama, tujuan utama mereka adalah mencegah penyusup menembus jalan sempit ini. Mereka harus mempertahankannya, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawa mereka. Namun, untuk mempertahankannya dengan sukses, Hyunman tahu mereka harus melakukan persiapan yang diperlukan. Dia memerintahkan para goblin untuk membentuk pasukan 10 orang yang bertanggung jawab memanjat dinding ngarai untuk menebang pohon dan membuat tongkat setinggi dirinya. Sayangnya, makhluk-makhluk ini tidak hanya lemah secara menyedihkan, tetapi mereka juga malas. Mereka benar-benar mulai saling menunjuk, berusaha mati-matian untuk menghindari tugas yang menuntut fisik seperti itu. Tetapi sebagai tuan yang baru dinobatkan dari sarang ini, Hyunman tahu persis bagaimana menggunakan otoritasnya. Dia mengancam para bajingan kecil itu agar berlari untuk memenuhi tugas yang diberikan. Dia sadar bahwa orang-orang ini persis seperti antek korporat tingkat rendah. Mereka hanya mendengarkan setelah Anda berteriak sekuat tenaga pada mereka. Dia kemudian beralih ke goblin yang tersisa, menugaskan 15 dari mereka untuk memanjat dinding ngarai dan menumpuk setiap batu yang bisa mereka temukan tepat di tepi tebing. Makhluk-makhluk itu segera mulai merangkak naik. Sementara itu, sisa kawanan diperintahkan untuk membantunya menggali lubang besar tepat di samping pintu masuk. Para goblin tidak membuang sedetik pun, menancapkan tangan kosong mereka ke tanah untuk membajak bumi. Bahkan pemuda kita dipaksa untuk mengotori tangannya karena tidak ada sekop yang tersedia. Tapi, tidak apa-apa. Dia mengerti betul bahwa situasi putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Pada akhir hari, batu-batu besar telah berbaris di sepanjang tepi tebing, dan pasukan telah berhasil memperoleh tongkat runcing yang sangat dibutuhkan untuk digunakan sebagai tombak darurat. Setelah semua orang berkumpul, Hyunman memastikan untuk memberi mereka penghargaan yang layak atas kerja keras mereka. Melihat lebih dekat, orang-orang ini terlihat sangat buruk setelah hanya hari pertama persiapan. Kuku mereka patah, lutut mereka tergores, dan mereka tertutup debu dari ujung kepala sampai kaki. Itu benar-benar membuat Hyunman bertanya-tanya bagaimana mereka akan berkembang pada tingkat yang lambat ini. Tepat saat itu, sistem menghadiahi Hyunman dengan sifat baru yang disebut lembur. Sifat ini memungkinkan penghuni wilayah untuk menjadi 15% lebih efisien, merasa kurang lapar, dan mengonsumsi lebih sedikit stamina. Hyunman sangat berterima kasih atas buff yang tepat waktu ini. Saat ini, bahkan jika subjeknya terlihat seolah-olah mereka berada di ambang pingsan, dia tidak bisa membiarkan mereka berhenti. Namun, untuk saat ini, dia memberi mereka waktu istirahat sejenak. Meskipun mereka telah bekerja keras sejak siang, mereka masih jauh dari siap. Bahkan, pekerjaan yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Untuk mendorong jiwa-jiwa yang terlihat kala itu, dia menguliahi mereka tentang esensi sejati dari bekerja lembur. Lembur, jelasnya, adalah proses vital di mana Anda mengatur panggung untuk mengatasi masalah hari esok saat semua orang tidur nyenyak. Saat ini, bekerja lembur mungkin terasa seperti hukuman mati yang nyata, tetapi dia meyakinkan mereka bahwa setiap tetes keringat yang mereka curahkan hari ini akan menyelamatkan setetes darah yang mungkin mereka tumpahkan dalam perang teritorial yang akan datang. Hyunman mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, dan dengan suaranya yang bergema melalui nyarai, dia memerintahkan para goblin untuk meneriakkan kata lembur dengan keras. Para goblin yang dulunya pemalu mengikuti perintahnya. Selubung kelelahan dan kekhawatiran yang menutupi wajah mereka menguap menjadi ketiadaan. Sayang
Sayangnya, energi 300 Spartan itu hanya bertahan selama beberapa menit sebelum semua orang kehabisan tenaga, jatuh ke tanah karena kelelahan yang luar biasa. Hyunmin menyadari bahwa menang adalah mimpi kosong pada tingkat ini, terutama mengingat kondisi pasukan yang menyedihkan. Sungguh menggelikan melihat para gelandangan ini memegang pisau berkarat dan batu acak sebagai senjata pilihan mereka. Karena dia tidak memiliki kekuatan kasar, dia harus beralih ke pendekatan yang lebih strategis untuk mengimbangi kurangnya tenaga kerja yang masif. Satu sisi positifnya adalah bahwa musuh yang harus mereka hadapi juga merupakan suku Goblin, yang secara praktis menjamin lawan tidak akan memiliki perlengkapan canggih juga. Karena Goblin pada dasarnya bodoh, kemenangan tidak akan ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata lebih baik, melainkan siapa yang menggunakan senjata mereka dengan lebih baik. Dia teringat kata-kata emas seorang pemimpin kelompok dari masa lalunya. Kembali di bumi, dia telah belajar bahwa teks militer kuno sering mengandung kekayaan kebijaksanaan yang dapat diterapkan pada manajemen bisnis. Untuk bertukar pikiran, Hyunmin biasa menghabiskan waktu luangnya membaca buku-buku yang berkaitan dengan seni perang. Dari teks-teks itu, dia belajar bahwa cara paling efektif untuk melakukan pertempuran infanteri adalah dengan mensejajarkan pasukan bahu-membahu dan berbaris maju dengan tombak di tangan. Strategi yang terkenal dan sangat efektif ini dikenal sebagai formasi Palans. Mengingat dia berurusan dengan musuh yang IQ-nya melayan di suatu tempat di sekitar suhu kamar, Hyunmin yakin bahwa tiruan dari formasi ini pun akan menyelesaikan pekerjaan. Akibatnya, dia memerintahkan antek-antek buta hurufnya untuk berdiri dalam satu garis panjang yang lurus. Untuk kekecewaan mendalam pemuda kita, tidak ada satupun makhluk yang memiliki petunjuk apa yang dibicarakan tuan mereka. Sambil menghela napas, Hyunmin meraih satu goblin dan secara fisik menanamkannya sebagai titik referensi. Dia kemudian menyeret goblin lain tepat di sebelahnya, dan kemudian yang lain, dan seterusnya. Pada saat dia selesai, pasukan goblin yang tidak beradab itu benar-benar berdiri dengan cara yang sangat beradab dan disiplin. Dia mendemonstrasikan dengan tepat cara memegang tombak dengan ujung menghadap ke depan, dan cara melusukannya keluar saat mereka maju. Para goblin mencoba meniru tuan mereka dengan cermat, tetapi satu orang kikuk tersandung kakinya sendiri, benar-benar merusak parade. Mata orang malang itu berkaca-kaca, takut mengecewakan tuannya seperti ini. Alih-alih marah, Hyunmin berjalan ke arah goblin yang gemetar itu dan dengan lembut mendorongnya untuk mencoba lagi. Dia menunggu pasukan untuk kembali ke formasi dan kemudian membuat mereka mengulangi latihan tersebut. Setelah mengumpulkan pengalaman korporat bertahun-tahun di kehidupan masa lalunya, Hyunmin mendapat pencerahan. Kecuali Anda dilahirkan sebagai jenius yang diberkati oleh 7 bintang, satu-satunya cara untuk mengungguli orang lain dalam tugas apapun adalah melalui latihan tanpa henti. Dengan mengulangi gerakan yang persis sama berulang-ulang, Anda bisa benar-benar menguasainya. Jadi, Hyunmin menghabiskan sepanjang malam menjalankan goblin melalui trial and error yang melelahkan. Dia melihat tangan mereka gemetar dan bahu mereka merosot. Hyunmin sangat akrab dengan tampilan khusus ini. Ini adalah ekspresi yang tepat dari seorang karyawan baru yang menyeret diri mereka ke kamar kecil untuk menangis setelah laporan ketiga mereka ditolak. Satu-satunya perbedaan yang akan dibuat Hyunmin di sini adalah dia tidak akan membiarkan goblin-goblin ini berjalan di jalan karyawan yang kalah yang menyerah. Dia akan membuat mereka mencoba berulang kali sampai mereka berhasil. Para goblin malang itu menghabiskan sepanjang malam melatih formasi. Bahkan saat fajar mulai menyingsing di cakrawala, makhluk-makhluk yang kelelahan itu diperintahkan dengan ketat untuk berdiri tegak dan melanjutkan pengulangan. Setiap kali mereka gagal, mereka dihukum dengan mengulangi gerakan yang sama 10 kali lagi. Tepat saat itu, seorang anak goblin berjalan ke arah pemuda kita. Dia jelas ingin mengungkapkan pikirannya, tetapi dia terlihat ragu karena apa yang harus dia katakan selanjutnya benar-benar menghancurkan. Anak itu menawarkan dirinya sebagai makanan bagi musuh agar perang bisa dibatalkan dan nyawa yang tidak perlu bisa diselamatkan. Anda lihat, ini adalah tradisi goblin yang suram. Jika suatu suku menyerahkan setidaknya 3 anak muda sebagai pengorbanan, mereka tidak perlu bertarung. Anak itu tidak keberatan menjadi korban. Dia hanya senang dengan pikiran bahwa tuannya akan bisa hidup, meskipun itu mengorbankan nyawa anak-anak. Tentu saja, Hyunmin sangat marah. Dia menolak untuk bahkan menghibur. Pemikiran mengorbankan anak-anak hanya untuk mengompensasi ketidakmampuan pasukannya. Dia berbicara kepada seluruh suku, dengan keras mempertanyakan apakah mereka benar-benar akan merasa bahagia menyerahkan anak-anak mereka sendiri sebagai camilan siang hari. Dia menunjukkan bahwa jika mereka terus mengulangi siklus pengecut ini, pada akhirnya tidak akan ada yang tersisa dari suku mereka sama sekali. Itulah tepatnya mengapa satu-satunya solusi optimal yang mereka miliki adalah bertarung sampai mati. Lupakan tentang menyerahkan anak-anak. Hyunmin meraung bahwa dia tidak menawarkan sebutir pasir pun kepada siapapun selama wilayah ini berada di bawah manajemennya. Satu-satunya hal yang akan diterima musuh mereka adalah respons ofensif yang menghancurkan dan tanpa ampun yang begitu brutal sehingga mereka tidak akan pernah berpikir untuk memicu perkelahian lagi. Terbakar oleh pidatonya, seluruh kawanan praktis dikirim bergetar dengan adrenalin. Dan begitu saja, kita langsung menuju saat perang teritorial secara resmi dimulai. Di bawah langit merah yang suram, goblin Bukit Hitam melawan tiba. Menunggu tepat di sisi lain pintu masuk ngarai berdiri pemuda kita, diapit oleh seluruh pasukan goblinnya yang telah direformasi dan didisiplinkan. Menyaksikan pasukan musuh dengan ceroboh menyerbu ke depan ke jalan sempit, Hyunmin memberikan perintah terakhir kepada subjeknya untuk mengangkat tombak mereka. Para goblin langsung masuk ke posisi tempur mereka saat musuh berbaris membabi buta ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Karena Hyunmin telah mempersiapkan diri dengan cermat untuk skenario terburuk, dia menyaksikan gerombolan yang mendekat dan tersenyum dengan keyakinan yang begitu menakutkan dan tak tergoyahkan. Sehingga Anda hampir harus merasa kasihan pada orang-orang bodoh tanpa otak yang dia lawan. Panggung sudah diatur. Segelintir goblin ditempatkan di atas punggung bukit siap menjatuhkan batu dengan tongkat pengungkit mereka. Oh, Hyunmin
Hyunman berdiri di belakang palans pasukan utama yang terlatih lembur menghadapi invasi yang masuk. Mereka kalah jumlah dan kalah otot. Dengan semua metrik, Goblin Bukit Hitam lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya. Beberapa tentara Hyunman mundur karena terintimidasi oleh serangan yang masuk. Dia berteriak pada mereka untuk tetap fokus dan berdiri tegak sampai para bajingan itu jatuh ke dalam lubang yang mereka gali dengan susah payah. Momentum pasukan Bukit Hitam terhenti begitu barisan depan menyadari jebakan yang menunggu mereka. Dia menyaksikan dengan napas tertahan menunggu musuh pertama jatuh. Meskipun mereka bodoh, Goblin lawan tidak buta. Mereka mengerem segera setelah lubang terlihat. Sayangnya bagi mereka, jalurnya sempit dan menyampaikan ancaman sampai ke belakang tidak mungkin. Tidak peduli seberapa keras barisan depan berteriak pada bagian belakang, mereka tidak bisa menghentikan momentum ke depan. Seperti yang direncanakan, ketika beberapa goblin pertama jatuh, kaskade hijau mengikuti. Mereka menendang dan berteriak, tetapi mereka yang berada di barisan depan ditelan oleh parit sederhana itu. Oh Hyunman merasakan kepercayaan dirinya melonjak. Musuh sama menyedihkannya dengan goblinnya. Melihat domino pertama dari rencana itu berhasil meyakinkannya bahwa kemenangan sudah menjadi milik mereka. Penyerbuan goblin Bukit Hitam berlanjut selama beberapa waktu. Mereka dengan cepat mengisi lubang itu dengan tubuh yang kusut. Semakin mereka menggeliat, semakin terjerat mereka. Itu adalah strategi sederhana namun efektif. Tetapi begitu lubang itu terisi sampai penuh, Goblin Bukit Hitam di bagian belakang formasi dapat menggunakan rekan-rekan mereka sebagai pijakan untuk melewati lubang itu. Mereka menginjak-injak sesama monster hanya untuk melanjutkan serangan. Begitu lebih dari setengah dari mereka telah menyeberang. Mundur akan menjadi mustahil. Bagian pertama dari rencana menetralisir bagian yang layak dari pasukan musuh. Sekarang datang pertarungan yang sebenarnya. Hyunman melatih anak buahnya dengan keras untuk membuat goblin lawan ini menyesal pernah menginjakan kaki di wilayahnya. Sekarang adalah waktu untuk mempraktikkan pelatihan itu. Set jebakan kedua muncul. Batu seukuran goblin turun ke arah korban yang tidak curiga. Di punggung bukit, alur kerjanya efisien. Goblin dibagi menjadi pasangan, satu untuk menjatuhkan dan satu lagi untuk mengisi ulang. Menggunakan gravitasi sebagai senjata mereka menghancurkan gelombang musuh berikutnya. Mereka menggunakan keunggulan medan untuk kemampuan terbaik mereka. Dengan bagaimana berkerumunnya goblin Bukit Hitam, mereka mengenai hampir 100% dari tetesan mereka. Strategi ini juga sangat efektif dalam membunuh musuh. Moral, itu menimbulkan rasa takut di hati mereka yang melihat rekan-rekan mereka hancur oleh batu. Korban jiwa terus meningkat, tetapi para bajingan Bukit Hitam tidak dapat berkomunikasi dengan benar, menyebabkan lebih banyak korban. Mundur bukan lagi pilihan, tetapi mendorong ke depan membuat mereka menjadi sasaran empuk. Dengan jumlah mereka yang berkurang drastis, tidak cukup tersisa untuk memaksa jalan mereka melalui lag berikutnya. Mereka yang ditempatkan di bagian belakang selamat dari hujan batu di dalam lubang, tetapi mereka tidak lagi memiliki keuntungan. Jadi, Oh Hyunman membangkitkan pasukan utamanya untuk mengangkat tombak mereka seperti yang mereka latih. Mengumpulkan momentum, mereka maju ke arah bukaan sempit dan mulai menusuk. Orang-orang bodoh Bukit Hitam pada dasarnya berlari menuju kematian mereka. Beberapa tentara yang gagal merasa mual. Mereka belum pernah membunuh sesama goblin sebelumnya. Disitulah Hyunman masuk untuk menyadarkan mereka dari shock dan mengingat pelatihan mereka. Tarik kembali, tusuk, ulangi. Selama mereka ingat apa yang dilatih ke dalam otot mereka yang terkuras, mereka akan terus mengumpulkan pembunuhan. Mereka tidak mampu memberikan celah apapun. Formasi harus tetap rapat, siku ke siku. Hyunman bergerak seperti jenderal lapangan yang tulus. Dengan setiap pembunuhan di bawah ikat pinggang mereka, kepercayaan diri goblinnya tumbuh. Untuk setiap perintah maju, semakin lancar gerakan dan tusukan mereka. Pada titik ini, Goblin Black Hill ketakutan. Mereka belum pernah menghadapi infanteri terorganisir seperti ini sebelumnya. Beberapa dari mereka mencoba mundur, tetapi mereka langsung ditambahkan ke populasi lubang goblin yang terus bertambah. Oh, Hyunman bahkan tidak mengangkat tombaknya sekalipun, tetapi dia mengubah suku yang miskin menjadi sarang anjing mutlak. Hujan batu berlanjut di atas sementara dinding tombak menekan dari depan. Mereka telah merebut keunggulan. Dia mendorong anak buahnya untuk membuka mata mereka dan melihat hasil kerja keras yang membalikan gelombang. Pertempuran yang kalah. Mereka menang begitu keras sehingga bos suku Black Hill harus campur tangan. Seekor goblin berkulit merah yang lebih tinggi dan lebih berotot daripada goblin lain yang pernah dilihatnya berbaris ke garis depan. Setiap langkahnya mengirimkan getaran ke seluruh juran. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengancam sebelum mengeluarkan raungan primal yang menyedot udara keluar dari jalan sempit itu. Goblin besar itu berjongkok dan mengumpulkan energi ke arah kakinya. Dalam satu lompatan, dia melompati lubang yang dipenuhi oleh saudaranya. Dia mendarat tepat di depan formasi Palans, membuat anak buah Hyunman ketakutan. Penguasa Black Hill, sang Hobgoblin, merasa kecewa melihat betapa tidak mengesankannya penguasa baru lembah Red Rock. Oh, Hyunman mempertahankan ketenangannya, tapi dia merasa sedikit tegang. Hobgoblin itu tampak sangat tangguh. Dia menggunakan lidah peratnya untuk memancing kemarahan iblis yang tampak terbakar matahari itu, dan itu sangat efektif. Sang Hobgoblin menantangnya untuk membiarkan para prajurit kecil keluar dari pertarungan dan membiarkan para pemimpin menyelesaikan masalah secara satu lawan satu. Hyunman memandang si bodoh besar itu dengan mengejek sebelum memberikan anggukan halus kepada anak buahnya di atas punggung bukit. Selanjutnya, dia memprovokasi Hobgoblin. Lebih jauh, berpose layaknya petarung hebat. Saat ditanya apakah dia takut menerima tantangan tersebut, Hyunmin terus memberi isyarat kepada pasukan pelempar batunya untuk melakukan tugas mereka dengan mengayun-ayunkan lengannya. Sang Hobgoblin menafsirkan gerakan anehnya sebagai pertunjukan ketakutan yang menyedihkan. Gemetar sebelum bertarung adalah tanda pemimpin yang payah. Akhirnya, Hobgoblin bodoh itu sudah muak dengan segala gaya dan bualan lawannya. Sebelum dia sempat menyerang, sebuah
batu seukuran kepalanya menghantam tengkoraknya dan mengguncang otaknya. Itu tidak cukup untuk membuatnya pingsan. Dia mendongak dan menuntut agar tidak ada gangguan dalam duel sucinya. Bukannya berhenti, dia justru menjadi sasaran hujan batu yang lebih parah. Anak-anak buah di punggung bukit itu adalah penembak jitu. Mereka mengubur bajingan itu dalam sekejap. Beberapa batu menghantam. Cukup keras dan cepat untuk menghancurkan tubuh hobgoblin itu sampai dia berhenti bernapas. Oh, Hyunmin tidak peduli dengan kehormatan. Menang adalah satu-satunya yang penting. Mengapa dia harus mengambil risiko terluka ketika pertempuran sudah dimenangkan? Dengan tersingkirnya hobgoblin itu, sistem mengakui kemenangannya atas Goblin Black Hill. Hyunmin mengangkat tombaknya dan dengan keras mengumumkan kemenangan mereka, membangkitkan semangat pasukannya. Goblin Lembah Red Rock akhirnya merasakan kemenangan pertama mereka setelah kalah dalam setiap perang yang pernah mereka alami. Ada beberapa Goblin Black Hill yang selamat dengan merangkak keluar dari lubang. Barisan tombak melihat para korban yang tersisa dan berlari untuk menghabisi mereka semua. Sebelum mereka bisa mengeksekusi sisa-sisa pihak yang kalah, Hyunmin menghentikan tombak mereka. Anak buahnya bingung mengapa dia menghentikan mereka melakukan apa yang biasanya dilakukan pemenang. Dalam benak mereka, jika mereka membiarkan satu saja bajingan Black Hill hidup, mereka hanya akan diserang lagi di masa depan. Belum lagi siksaan yang mereka alami berulang kali di tangan suku yang kejam itu. Oh, Hyunmin tidak berpikir seperti itu. Dia mengajari anak buahnya bahwa membunuh musuh yang sudah kalah hanya akan mengubahnya menjadi mayat. Biarkan dia tetap hidup dan dia akan menjadi sumber daya. Maka, integrasi besar pun dimulai. Hyunmin duduk di tahtanya dikelilingi oleh rakyatnya dan sumber daya yang mereka kumpulkan. Menurut sistem, wilayahnya ditingkatkan ke level 2 dan dia menyerap 213 penduduk baru, sehingga totalnya menjadi 260. Mereka saat ini memiliki persediaan kecil daging kering, beberapa buah, dan sejumlah potongan kulit tua. Dia juga memperoleh sifat infanteri padat baru yang sedikit meningkatkan moral dan pertahanan pasukannya saat dalam formasi. Kenaikan level memberinya akses informasi yang lebih luas melalui wiki yang mengungkapkan lokasinya berada di lantai 12 dunia iblis bawah tanah. Ada lebih dari 200 goblin yang harus diberi makan dengan makanan yang sangat sedikit. Jumlah tersebut tidak terlihat cukup baik. Pada tingkat ini, hanya masalah waktu sebelum semua orang mati kelaparan. Akan ideal jika mulai bercocok tanam, tetapi menurut wiki, pertanian biasa tidak mungkin dilakukan di lantai 12. Jika itu masalahnya, lalu bagaimana dengan buah bulat berwarna oranye ini? Dia bertanya kepada goblin yang ditangkap dari mana mereka mendapatkan buah-buah ini, dan dia hanya disambut dengan keheningan. Jadi, dia menegaskan bahwa mereka yang menjawab dengan benar akan dikeluarkan dari daftar siksaan. Hampir seketika, mereka mulai bernyanyi seperti burung. Mereka mengaku bahwa ada pohon besar di hutan yang berbuah. Mereka diam-diam memanen tanaman aneh itu di malam hari. Maka, Hyunwoo memilih 3 goblin acak dari pasukan kepercayaannya, dan tidak seperti sebelumnya, mereka dengan sigap melangkah maju. Dia menugaskan mereka untuk memeriksa hutan yang dimaksud sebelum fajar. Goblin Black Hill yang tertangkap ragu-ragu menyela bahwa mengirim seseorang secara acak ke dalam hutan mungkin adalah ide yang buruk. Mereka menjelaskan bahwa pohon itu dijaga oleh sesuatu. Tidak ada yang pernah benar-benar melihat penjaga pohon-pohon itu. Mereka yang pernah melihatnya tidak pernah kembali hidup-hidup. Meskipun berisiko, mereka tetap perlu melihat area itu demi buah-buah yang berair tersebut. Dengan gelisah, goblin yang terikat bertanya apakah siksaan masih menanti mereka. Jika terserah pada anak buah lembah Red Rock, mereka akan dengan senang hati menyiksa dan membunuh para penindas yang membuat hidup mereka seperti neraka. Oh, Hyunwoo harus membungkam mereka dengan bertanya mengapa mereka memenangkan perang sejak awal. Itu bukan karena mereka bertarung dengan baik. Itu bukan karena strategi yang hebat. Mereka menang hanya karena mereka beruntung. Tidak ada jaminan mereka akan beruntung lagi di lain waktu. Sampai pertempuran berikutnya, mereka harus bersiap lebih matang untuk variabel apapun. Dia hanya menggerta saat mengancam warga baru dengan siksaan. Daripada membuang waktu menyakiti satu sama lain, energi semua orang akan lebih baik digunakan untuk bekerja. Melalui kerja keras, mereka bisa bertahan hidup. 3 goblin yang dipilih untuk mengintai hutan melanjutkan dengan sangat hati-hati, tetap rendah di tanah dan membuat kebisingan sesedikit mungkin. Ada serangga yang mengganggu di hutan lebat yang membuat pendekatan senyap menjadi sangat sulit. Namun, mereka bergerak di bawah perintah ketat sang penguasa bahwa apapun yang mereka lihat, mereka tidak boleh menyentuh apapun. Tugas mereka adalah melihat dan kembali. Setelah berjam-jam merangkak tanpa henti, salah satu goblin melihat apa yang mereka cari di atas. Bergantung rendah dari pohon di atas sana adalah sekumpulan buah oranye matang. Butuh seluruh tekad mereka untuk tidak langsung mengambilnya saat itu juga. Sambil mengamati pohon itu dengan cermat, cahaya bulan menunjukkan pantulan terang di sekitar buah-buahan tersebut. Jika dilihat lebih dekat, seluruh pohon itu tertutup oleh jaring tipis dan tahan lama dari suatu makhluk. Di bawah, mereka melihat banyak lubang yang dikelilingi oleh noda merah. Satu goblin menyentuh noda itu dan mencium bau cairan merah tersebut. Satu ciuman saja sudah cukup baginya untuk memberi isyarat kepada dua lainnya untuk mundur. Saat mereka merangkak mundur menjauh dari zona bahaya, satu goblin melakukan kesalahan. Telinga panjangnya menyentuh salah satu jaring yang menjuntai. Sentuhan ringan saja sudah cukup untuk memperingatkan monster yang bersembunyi di kegelapan. Goblin yang malang itu dibawa ke atas pohon tanpa perlawanan. Goblin yang tersisa menonton dengan ngeri saat salah satu dari mereka dijadikan camilan tengah malam. Darah sesama goblin mereka menambah noda merah di tanah. Sekarang setelah mereka ketahuan, yang bisa mereka lakukan hanyalah lari menyelamatkan nyawa mereka. Kembali di lembah Red Rock, Hyunmin terus menggali informasi dari subjek barunya. Menurut mereka, berjalan ke utara mengarah ke area gurun. Mereka tidak benar-benar punya kata untuk gurun, tetapi mereka menggambarkan tanah yang terbuat dari pasir. Mengumpulkan informasi seperti ini memakan waktu lama, tetapi dia menemukan cukup banyak hal tentang
lantai 12 dunia iblis. Di sebelah kiri mereka adalah lereng bukit, di sebelah kanan adalah sungai yang berkelok-kelok, di utara adalah hutan dan tanah pasir. Hyunmin sekarang memiliki gambaran kasar tentang topografi tersebut. Tepat pada saat itu, dua orang yang selamat dari misi pengintaian datang berlari kembali ke rumah, ngeri dengan apa yang baru saja mereka alami. Mereka terengah-engah mencari napas ketika sampai di hadapan Tuan Hyunmin. Mereka memberitahunya bahwa salah satu dari mereka diseret ke pohon dan dimakan oleh monster tak dikenal. Trio itu berusaha sekuat tenaga untuk tetap berhati-hati dan mengamati, tetapi mereka tetap terlihat. Hyunmin melihat sepotong sutra menempel pada salah satu anak buahnya dan segera menghubungkan titik-titik tersebut. Menurut laporan mereka, jaring melilit pohon-pohon berbuah yang dikelilingi oleh tanda lubang berdarah yang dicap ke tanah. Jelas bahwa mereka sedang berhadapan dengan laba-laba, bukan laba-laba rumahan biasa. Ini pasti sangat besar. Hutan lebat menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Satu langkah salah dan mereka mungkin akan disergap. Dalam kasus terburuk, mereka tidak akan mendapatkan makanan dan mereka mungkin kehilangan banyak goblin dalam prosesnya. Hyunmin menghela napas, mengapa segalanya tidak pernah mudah baginya untuk sekali saja? Jika ada cara lain untuk memberi makan rakyatnya, dia akan menghindari jalan yang berbahaya. Tapi tidak ada. Jadi, dia memerintahkan semua orang untuk berkemas. Operasi hutan kini sedang berlangsung. Sementara mereka bersiap untuk meninggalkan lembah Red Rock, pengintai goblin yang malah itu sedang dimangsa oleh arachnida berbulu raksasa. Anak ini begitu besar sehingga bisa menelan goblin dalam satu tegukan yang menjijikan. Oh, Hyunmin sebaiknya membawa sandal raksasa untuk menghajar benda ini. Dengan Goblin Lord sebagai pemimpin, mereka mencapai tepi hutan tanpa masalah. Mereka pergi ke sini tanpa rencana serangan yang matang, tetapi Hyunmin sudah mengatasinya. Dia pikir kehadiran mereka akan menarik perhatian laba-laba, tetapi bajingan berkaki banyak itu sangat pandai bermain petak umpet. Dia butuh informasi lebih lanjut, tetapi dia tidak bisa begitu saja mengirim seseorang ke sana untuk menyerang secara membabi buta. Persediaan mereka menipis lebih cepat karena peningkatan populasi yang tiba-tiba. Kekurangan makanan membuat semua orang gelisah dan menyebabkan pertikaian di antara kawanan. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin mulai saling membunuh sebelum kelaparan memusnahkan mereka. Menunggu bukanlah jawabannya. Penjatahan makanan secara ekonomis hanya akan membuat mereka bertahan sebentar. Hyunmin terus memutar otak untuk mencari ide menghadapi jaring laba-laba, tetapi dia terus menemui jalan buntu. Saat dia menguji seberapa kuat jaring itu menggunakan giginya, dia menangkap salah satu bayi goblin mencoba menyelinap ke dalam hutan. Dia meneriaki goblin kecil itu dan anak itu ketakutan saat dia mendekat. Hyunmin sudah mengamanatkan bahwa tidak ada yang boleh bertindak sendiri. Dia mengirim anak itu kembali ke kawanan. Mereka di sini bukan untuk bermain-main, jadi mereka yang bertanggung jawab menjaga anak-anak harus mengendalikan yang kecil. Lebih buruk lagi, awan menutupi langit membuat malam semakin gelap. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Hujan mulai turun. Untungnya, mereka menemukan gua terdekat di mana semua orang bisa masuk untuk berlindung. Hyunmin bahkan tidak pernah mengira bahwa hujan mungkin terjadi di dalam dunia iblis. Hujan deras datang dengan guntur dan kilat. Dia menguji bagaimana jaring akan bereaksi terhadap hujan, tetapi tidak ada keberuntungan di sana. Itu hanya membuat sutra basah, tidak lebih. Dia bergabung dengan kawanan di dalam gua dan memeriksa apakah semuanya beres. Jika semuanya baik-baik saja, mereka harus menunggu di bawah perlindungan gua sampai hujan berhenti. Para goblin berdiskusi di antara mereka sendiri dan akhirnya memutuskan untuk memberitahu sang penguasa bahwa segalanya tidak baik-baik saja. Mereka melakukan penghitungan kepala dan menemukan bahwa satu goblin hilang. Hyunmin memeriksa kembali jumlahnya dan menemukan bahwa salah satu bajingan hijau itu tidak ada. Menurut anak-anak kecil, si kecil yang mengenakan bandana merah pergi ke hutan sendirian. Sebelumnya saat tidak ada yang memperhatikan, Hyunmin merasa sakit kepala akan datang, jadi dia memaksakan diri untuk tenang. Mungkin dia harus mengirim beberapa goblin untuk mencari si kecil, tetapi dengan penilaian goblin, mereka kemungkinan besar akan memicu sekumpulan jaring dan terbunuh. Si kecil memiliki kaki yang pendek. Dia tidak mungkin pergi terlalu jauh. Hyunmin mengambil salah satu tombak kayu yang diasah dan berangkat untuk mencari si kecil itu sendiri. Dia meyakinkan kawanannya bahwa dia akan segera kembali, jadi mereka harus beristirahat di dalam gua. Hujan terus turun, membasahi sepatu, kaos kaki, dan pakaiannya. Dia baru menyadari sekarang bahwa dia berjalan di hutan lebat di mana apapun bisa melompat keluar kapan saja. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak takut. Namun, dia percaya bahwa dengan sukarela mengambil risiko dalam krisis adalah tanda seorang pemimpin sejati. Mengikuti jalur jalan, dia menemukan beberapa jejak kaki kecil di lantai berlumpur. Dia mengikuti jejak itu sampai petir menyambar area terdekat di depan, menghentikan langkahnya. Kemudian, dia mendengar jeritan anak-anak dan melihat apa yang tampak seperti api di mana petir menyentuh tanah. Menjaga tombaknya dalam mode serangan, dia mendekati area yang diterangi oleh api. Dari area yang terbakar, dia akhirnya menemukan si kecil yang menangis kesakitan, berlari ke arahnya. Pantat si kecil terbakar oleh api yang dinyalakan oleh petir. Hyunmin melemparkan tombaknya dan menangkap si kecil yang melompat ke arahnya. Si kecil terus bergerak tidak menentu. Anda tidak bisa menyalakan si kecil, pantatnya terbakar. Untuk membuatnya berhenti rewel, Hyunmin mencelupkan pantat si kecil ke genangan air di dekatnya. Akhirnya, dia berhenti meronta dan sempat pingsan karena shock. Saat sadar kembali, dia diceramahi oleh sang penguasa karena berkeliaran sendiri dan tidak mematuhi perintah. Si kecil menangis dan beralasan
mengatakan bahwa dia hanya ingin memberikan buah kepada adik laki-lakinya. Bayi malang ini hanya ingin merawat adik kecilnya yang menangis setiap hari karena kelaparan. Hyunwoo mengerti dari mana si kecil berasal, tetapi dia harus mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu gegabah dan berbahaya. Dia hampir mati terbakar barusan. Berbicara tentang terbakar, Hyunwoo menyadari bahwa dia belum pernah melihat api sejak dia datang ke dunia iblis. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh langit kepadanya, dia mengorbankan jasnya, merobeknya, dan mengikat kain itu di sekeliling tombak kayu. Tidak mematuhi perintah mereka untuk tetap tinggal di gua, beberapa goblin memberanikan diri ke hutan yang tidak diketahui demi mencari penguasa mereka. Mereka mendengar suara aneh di depan, jadi mereka mengikutinya. Masing-masing dari mereka terlihat ketakutan, tetapi mereka terus berjalan demi menyelamatkan penguasa mereka. Di tengah hutan yang gelap dan lebat, perhatian mereka tertuju pada cahaya api yang terang. Ketika mereka menyadari bahwa cahaya itu bergerak ke arah mereka, mereka secara naluriah mengangkat tombak kayu mereka karena takut. Apinya terlalu terang dan panas. Mereka tidak tahan untuk menyerangnya. Ketika mereka membuka mata melihat gambaran penuh, para goblin yang khawatir berlutut. Pada saat itu, mereka terengah-engah dan diliputi oleh rasa takjub yang asing. Nyala api cemerlang yang membakar sendirian di kegelapan adalah pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Orang yang memegang api itu, penguasa dan penyelamat mereka, tampak seperti dewa yang turun ke dunia iblis. Hyunwoo baru saja memajukan teknologi mereka beberapa tingkat hanya dengan mengamankan api itu. Dia bingung saat melihat beberapa goblinnya berlutut secara acak di depannya dalam perjalanan kembali ke gua. Dia ingin memarahi mereka, tetapi mereka berada di sini sebenarnya berhasil dengan cukup baik. Hyunwoo mengambil segelintir jaring dari sakunya dan menunjukkan kepada bawahannya betapa kuatnya api itu. Percikan tunggal, hanya sedikit kontak, itu saja yang diperlukan untuk membakar tali yang kuat menjadi abu. Para goblin tampak seolah-olah baru saja melihatnya melakukan keajaiban. Terima kasih. Kepada si kecil, mereka mendapatkan senjata praktis melawan laba-laba yang menyebalkan itu. Mengingat kontribusinya, memanggilnya si kecil tidak terasa benar lagi. Jadi, Hyunwoo memutuskan untuk memberi nama kepada yang kecil itu. Mulai sekarang, dia akan disebut Kim Prometheus. Kim Pro singkatnya. Nama yang luar biasa. Sebagai orang yang membawa api ke kaum goblin, nama itu sangat cocok. Sistem memberitahunya bahwa efek penamaan telah diaktifkan untuk pertama kalinya. Kim Prometheus bermandikan cahaya dunia, namanya resmi tercatat. Untuk alasan yang tidak diketahui, si kecil melayang sejenak. Minat Hyunman terpancing, dan dia bertanya kepada Kim Pro apakah dia merasa berbeda. Goblin lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka berulang kali meneriakkan nama Kim Pro. Namun sekarang bukan waktunya untuk menjadi terlalu bersemangat. Hyunman memerintahkan semua orang untuk berkumpul agar mereka semua bisa mendapatkan nama yang layak. Setelah itu, giliran mereka untuk mengacaukan laba-laba jelek itu. Hujan deras dan kegelapan malam tidak mungkin bisa menghentikan pria yang sedang menjalankan misi dengan obor di tangan. Di belakang manajer Oh Hyunman, seluruh batalion goblin bersenjatakan tombak, mengikuti dengan cermat. Anggota termuda dari pasukan, Kim Prometheus, sudah lengkap. Tidak lama setelah berkumpul kembali, mereka mencapai area sarang laba-laba, menggunakan pohon berbuah sebagai tempat berburu mereka. Untuk memulai, manajer Oh dengan berani membakar mangsa yang terbungkus yang telah terperangkap dalam sutra yang kokoh. Ketika isi bungkusan itu terbuka, Kim Pro kecil hampir pingsan karena syok. Terbungkus dalam salah satu kepompong adalah salah satu pengintai goblin yang tertangkap sebelumnya. Dera api yang menyentuh bungkusan mangsa memperingatkan laba-laba bahwa sekumpulan daging segar baru telah tiba. Laba-laba terbiasa menerjang target mereka dalam kegelapan, tetapi dengan obor, serangan mereka terlihat jelas. Manajer Oh mengayunkan tongkat apinya dan membiarkan laba-laba merasakan bagaimana rasanya terbakar untuk pertama kalinya. Laba-laba memetik seperti kecil dan buru-buru mundur ke balik pepohonan. Arachnida ini berdarah dingin. Mereka membenci api. Oh bisa membakar seluruh hutan untuk mengusir semua makhluk ini, tapi itu pasti akan mengubah pasokan makanan yang dapat diandalkan menjadi abu. Sebelum dia bisa memikirkan solusi yang lebih terkontrol, laba-laba lain merangkak keluar dari lubang mereka untuk berpesta. Mereka semua berbalik dan mengerahkan pantat mereka ke arah manusia yang berani membakar salah satu dari mereka. Serangkaian jaring kuat menargetkan manajer Oh, memaksanya untuk menghindar agar tidak terbungkus dalam kepompong yang menyesakan itu. Kim Pro yang malang tidak bisa menangani semua tekanan itu. Batalion tombak goblin panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, atau bagaimana bertindak sebagai tanggapan atas perintah penguasa mereka. Mereka secara inheren takut pada laba-laba yang menguasai hutan. Alih-alih bermain ke tangan mereka yang kotor, manajer Oh mengambil inisiatif untuk memulai serangan. Dia menyerbu arachnida terdekat, membakar setiap jaring di jalannya, dan mengayunkan obornya ke bahan bakar mimpi buruk yang menyebalkan itu. Setelah cukup dekat, dia menggunakan kayu tombaknya untuk membuat tumpahan darah pertama. Dia menusuk laba-laba yang melarikan diri tepat di perutnya, membuat darah dan isi perutnya tumpah ke tanah. Saat mencabut tombaknya, laba-laba itu jatuh tak bernyawa, bermandikan darahnya sendiri. Setiap goblin di sekitarnya melihat bagaimana dia sendirian menjatuhkan musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Dengan percikan motivasi itu, manajer Oh membangkitkan semangat anak buahnya dengan pidato penuh semangat tentang bagaimana, selama mereka memiliki api, mereka tidak perlu takut pada apapun. Prajuritku, maju. Prajuritku, berteriaklah. Prajuritku, mengamuklah. Dari semua goblin, Kim Pro adalah orang pertama yang mengikuti panggilannya. Si kecil mengambil tombak kecil dan obornya dan bergabung dengan penguasa di garis depan. Sisa batalion dengan cepat mengikuti, menaruh kepercayaan penuh mereka pada manajer Oh. Dengan hambatan mental, ketakutan yang hilang,
malam, mereka mulai menebas laba-laba dalam jumlah banyak. Setiap tusukan mencetak pembunuhan, setiap ayunan membakar jaring. Malam itu, hutan utara bermandikan darah Arachnida. Kim Pro menunjukkan kepada semua orang bahwa meskipun ukurannya kecil, dia punya nyali besar. Dia dipenuhi dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Dia berharap penguasanya melihat bagaimana dia mengalahkan laba-laba yang lebih besar darinya. Tapi saat dia melihat sekeliling, dia melihat Meneyer Oh terlalu maju dan dalam bahaya. Dia kacau. Dia menjadi terlalu percaya diri dan melangkah beberapa meter terlalu dekat. Dia tidak pernah berpikir laba-laba akan cukup pintar untuk mengordinasikan serangan mereka hanya padanya. Mereka memastikan untuk mengambil obor dari tangannya sebelum membungkusnya dengan sutra dari berbagai sudut. Menghindar bukanlah pilihan. Melihat penguasa mereka diseret pergi oleh binatang buas sultan yang jahat, moral batalion Goblin Angelop. Mereka membeku saat bos mereka dibungkus menjadi kepompong yang tak terelakkan. Alih-alih mengkhawatirkan dirinya sendiri, hal terakhir yang dipikirkan Meneyer Oh adalah apa yang akan terjadi pada suku dan goblinnya. Tanpanya sebagai pemimpin, orang-orang itu kemungkinan besar akan kembali ke kehidupan sengsara mereka di mana yang mudah dikorbankan demi kelangsungan hidup. Meledak dengan emosi, Kim Pro berlari ke arah kepompong yang semakin menebal. Goblin lain mencoba memperingatkan si kecil untuk kembali, tetapi Kim Pro tidak mendengarkan. Beberapa laba-laba melihat goblin kecil itu mendekati pekerjaan mereka dan mengambil tindakan, tetapi sebelum dia tertangkap di jaring seperti penguasanya, keinginan Kim Pro untuk menyelamatkan Meneyer Oh memicu sesuatu yang istimewa. Dia mungkin tidak mengenal Meneyer Oh untuk waktu yang lama, tetapi dia menerima pria itu sebagai penguasa dan penyelamatnya dengan sepenuh hati. Akibatnya, efek penamaan telah diaktifkan. Perlindungan api telah berlaku, memberi Kim Prometheus sayap api. Keinginannya untuk menyelamatkan penguasanya begitu kuat sehingga bermanifestasi secara fisik. Kim Pro melompat dan terbang, merentangkan lengan kecilnya untuk membebaskan Meneyer Oh. Sayap apinya mengepak dan memotong jaring, menjatuhkan bungkusan itu ke tanah. Itu adalah penurunan yang curam. Untungnya, sutra menahan kejatuhan tersebut. Kim Pro tetap berada di atas bungkusan sampai sayap apinya akhirnya membakar batasan tersebut. Beberapa saat kemudian, Meneyer Oh terbangun bingung oleh si goblin kecil yang menangis di pangkuannya. Kim Pro baru saja melakukan hal yang mustahil. Sementara Meneyer Oh senang telah diselamatkan, dia akan berterima kasih jika goblin kecil yang berapi-api itu pindah dari pangkuannya sebelum dia terbakar hidup-hidup. Dia dengan lembut membaringkan bayi goblin itu di tanah, dan Kim Pro fokus. Menggunakan setiap sedikit tekadnya, dia secara naluriah menarik kembali sayap api ke tulang belakangnya. Meneyer Oh mengakui terkesan dengan bagaimana anak itu melakukannya. Kim Pro merasa sangat sombong dan bangga pada dirinya sendiri setelah menunjukkan bahwa dia bisa secara sadar mengendalikan kemampuan barunya. Hanya menamai anak itu membangkitkan kemampuan yang begitu berdampak. Itu pada dasarnya mengubah Kim Pro menjadi pemantik terbang portabel. Setelah pemeriksaan lebih dekat, dia memperhatikan bahwa api si kecil tidak meninggalkan satupun bekas luka bakar di kulitnya. Dengan risiko terbakar hidup-hidup dari pikirannya, Meneyer Oh memindai sekeliling untuk mencari ancaman lagi. Penampilan Kim Pro yang panas pasti membuat takut laba-laba, membuat mereka lari dari sarang mereka. Tetapi ada satu laba-laba yang tampaknya tidak terpengaruh oleh pertunjukan api, yang jauh lebih besar dan lebih besar. Bos laba-laba ini membuat laba-laba raksasa tampak berukuran normal. Pekikannya serak dan menakutkan. Dengan terburu-buru, Meneyer Oh mengambil tombak kayunya, siap mempertahankan diri jika perlu. Saat dia meneriakkan perintah kepada batalionnya, bos laba-laba perlahan mundur bersama yang lain sambil terus mengawasinya. Tidak ada pemimpin dari suku masing-masing yang berani memutuskan kontak mata. Begitu bos laba-laba dan bawahannya tidak terlihat. Lebih jauh di hutan, Meneyer Oh akhirnya bisa rileks. Desahan lega keluar dari mulutnya. Dia pikir dia harus terlibat dalam pertarungan bos yang timpan saat itu juga. Adrenalin mereda dan dia jatuh terduduk, kakinya kehilangan kekuatannya. Oh menandai kemenangan mereka dan para goblin merayakan seperti orang bodoh. Mereka bersorak untuk sang penguasa dan Kim Pro, pahlawan yang mengalahkan suku laba-laba. Beberapa goblin begitu bersemangat hingga mereka bertingkah seperti penari break dance dan peniru Michael Jackson. Para pengecut ini tidak berguna saat dibutuhkan, jadi mereka menebusnya dengan menyemangati rekan yang bekerja keras demi kemenangan. Syukurlah, mereka menebus kesalahan dengan bekerja sepanjang malam selama musim panen pertama mereka. Meneyer Oh menyadari bahwa bertani mustahil dilakukan di substrat lain di alam iblis. Hal itu membuat keberadaan buah-buahan yang bisa dimakan ini semakin membingungkan. Saat ia sedang beristirahat, seorang goblin berlari ke arahnya dengan pesan mendesak. Ia terlalu sibuk dengan rencana besar untuk mengembangbiakan buah-buahan demi mengatasi masalah pasokan makanan mereka. Jadi, goblin pesuruh itu harus menarik perhatiannya dengan bertingkah seperti orang bodoh. Meneyer Oh meminta maaf karena tidak memperhatikan. Ia baru saja tenggelam dalam pikirannya sejenak. Begitu sang pesuruh mengatur napasnya, ia menyampaikan berita mendesak. Seekor binatang telah muncul di tengah-tengah mereka. Merasa cemas dengan pesan itu, ia mengikuti pesuruh tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata, di dalam salah satu ikatan jaring, seekor binatang benar-benar terperangkap. Ia tampak seperti anak serigala yang mungkin terjebak dalam perangkap laba-laba. Menurut para goblin yang ditugaskan memotong kepompong itu, anak anjing ini adalah satu-satunya yang selamat. Yang lainnya mati di dalam. Memuji pesuruh itu karena melakukan hal yang benar dan segera melapor kepadanya. Mulai sekarang, ia harus selalu waspada dan melapor kapanpun sesuatu terjadi. Meneyer Oh akan mencatat kontribusinya saat tiba waktunya untuk penilaian kinerja. Alih-alih mendengarkan bosnya, si pesuruh malah bertindak sendiri, tidak mampu menahan diri karena lapar dan bodoh. Dengan tombak di tangan, si pesuruh menerjang anak serigala itu, mendambakan dagingnya yang empuk. Oh harus menahan
menahan paksa si psikopat itu agar tidak melakukan tindakan bodoh. Setelah memberi pesuruh yang lapar itu pelajaran dan sedikit buah untuk dikunyah, ia terus mengamati anak serigala yang sedang tidur itu. Perlahan, anak itu menunjukkan tanda-tanda bangun. Rintihan lemah disertai dengan tubuh yang gemetar. Ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa membiarkan anak serigala itu terikat dengan suku mereka dapat memberi mereka aset berharga bagi wilayah tersebut. Namun, jika ia berperilaku agresif dan membahayakan para goblin, Meneyer O harus mengambil keputusan sulit untuk menetralisir ancaman yang menggemaskan itu. Akhirnya, anak anjing itu mampu berdiri dengan benar. Kaki-kaki kecilnya menopang tubuhnya yang ringan. Dengan langkah gemetar, si kecil melangkah keluar dari kepompong yang terbuka dengan hati-hati. Meneyer O tetap tajam, menjaga kewaspadaan. Setiap saat, tumpukan bulu ini bisa saja menjadi gila dan menyerang. Sebelum ia tahu, siapapun bisa bereaksi, anak serigala yang tertatih-tatih itu meledak dengan kekuatan buas dan menerjangnya. Kimpro ingin mendorong tuannya keluar dari bahaya, tetapi ia terlalu jauh. Anak serigala itu dengan penuh semangat mendorong Meneyer O ke tanah. Siapapun di posisinya tidak akan pernah bisa bangkit. Seekor anak serigala lucu sedang menjilati wajahmu dengan gembira. Mengapa kamu ingin menghentikannya? Ia menoleh ke arah Kimpro dan memperkenalkan makhluk kecil itu sebagai anggota junior terbaru suku mereka. Makhluk ini tidak berkulit hijau, ia berjalan dengan 4 kaki, dan tubuhnya ditutupi bulu halus. Meskipun begitu, ia akan menjadi anggota terbaru Goblin Lembah Batu Merah. Anak serigala tak dikenal itu secara resmi telah direkrut sebagai maskot baru mereka. Beberapa jam kemudian, Meneyer O memeriksa hasil panen dan terkejut dengan jumlahnya. Dengan lusinan, karung berisi buah-buahan yang dapat dimakan untuk mengisi kembali persediaan mereka. Mereka tidak perlu kelaparan untuk sementara waktu. Para goblinnya menikmati setiap menit masa panen. Mereka belum pernah dikelilingi oleh kelimpahan makanan seperti ini sebelumnya. Mereka memuji tuan mereka sebagai dewa di antara manusia, sementara anak anjing itu makan sepuas hati untuk mengisi kembali energinya. Operasi ini meyakinkan para goblin bahwa selama mereka mengikuti tuan mereka, mereka tidak akan pernah mengalami kelaparan lagi. Dengan obor di tangan, Meneyer O sibuk memikirkan langkah selanjutnya. Kimpro secara pribadi memanen sekarung penuh buah. Berharap mendapat pujian, ia berlari mengelilingi hutan mencari tuannya. Saat akhirnya menemukan Meneyer O, ia berhenti di jalurnya, terkejut, bingung, dan takut melihat apa yang sedang dilakukan sang penyelamat. Oh Hyun Min menoleh ke arah si kecil seolah itu hal yang biasa. Kenyataannya, bagus bahwa Kimpro menemukannya. Saya papinya akan membuat proses membakar hutan menjadi jauh lebih mudah dan cepat.